Ya, teman-teman, sekarang saya akan bahas mengenai tes Pauli dan Kraepelin ya, mengenai tips-tipsnya dalam menghadapi tes Pauli dan Kraepelin. Nah, tes Pauli dan Kraepelin ini biasa juga disebut sebagai tes koran ya, karena nanti biasanya tes ini bentuknya dalam bentuk lembaran seperti kertas koran yang isinya adalah angka-angka seperti ini ya, isinya angka-angka penuh seperti ini. Nah, dalam tes Pauli dan Kraepelin ini dibutuhkan tes kemampuan menghitung cepat. Ya, tes ini terdiri dari angka-angka dari 0 sampai 9 dan tugas Anda adalah menjumlahkan dua angka terdekat. Ya. Jadi misalkan 9 dengan 1 kita jumlahkan. 9 tambah 1 hasilnya adalah 10. Nah, yang ditulis di sini adalah hanya angka terakhirnya saja. Jadi kalau 10 kita tulis adalah angka 0. Letakkan di antara kedua bilangan tersebut. Kemudian 1 dengan 5 kita jumlahkan 6. 5 tambah 4 9 dan seterusnya. Ya, jadi dijumlahkan. Nah, bedanya tes Pauli dengan tes Kraepelin adalah kalau Pauli dia mengerjakannya dari atas ke bawah. Sementara Kraepelin kebalikannya, dia mengerjakannya dari bawah ke atas. Ya, dalam tes Pauli dan Kraepelin ini yang dibutuhkan atau yang dilihat aspek yang pertama adalah yaitu keuletan daya tahan. Jadi ini dibutuhkan daya tahan karena apa? Karena biasanya nanti dilihat apakah dia tahan, apakah dia prosesnya nanti dalam pengerjaan ini stabil. Ya, ini nanti berdampak pada saat dia melakukan suatu pekerjaan. Apakah dia akan terus fokus atau dia naik turun tergantung moodnya. Ya, ini sangat-sangat penting. Nih, biasanya ini dites untuk dengan tes Pauli Kraepelin ini dalam setiap jenis bidang pasti ada rata-rata ada tes Pauli dan Kraepelin ya. Nah, biasanya dalam tes Pauli dan Kraepelin ini disediakan waktu sekitar 30 menit ya, dengan berapa interval dan biasanya setiap interval itu disertai dengan kata pindah. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan satu baris pertama ini ya, nanti instrukturnya atau pengoreksinya akan bilang pindah. Nah, pada saat pindah ya, misalnya sampai sini nih disuruh pindah, maka kita langsung mengerjakan ke baris kedua dan seterusnya, pindah lagi baris ketiga, pindah lagi baris keempat, pindah lagi dan seterusnya sampai selesai ya. Nah, bagaimana sih tipsnya dalam mengerjakan tes ini? Nah, yang pertama, usahakan pada saat Anda mengerjakan ini nggak blank. Anda tetap fokus karena dibutuhkan konsentrasi yang tinggi ya. Kalau Anda ngeblank, Anda akan sulit mengerjakan penjumlahan ini 4 tambah 6. Kalau Anda ngeblank, mungkin Anda sulit mengerjakannya ya. Terus yang kedua, usahakan jumlah angka pada masing-masing kolom stabil. Jadi misalnya pada kolom pertama, pada saat Anda mulai mengerjakan ya, karena masih fresh, Anda sampai ujung, sampai akhir, sampai sini, sampai 8 ya kan? Kedua, baris kedua, ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, misalkan ada 10 baris ya. Baris kedua Anda turun, misalkan sampai sini 10. Baris ketiga Anda turun lagi konsentrasinya sampai segini 12 dan seterusnya sampai ke baris 10 Anda cuma sampai di sini 9. Nah, ini nggak bagus. Lihat, Anda cenderung menurun ya. Atau Anda zigzag, nanti Anda di sini Anda turun, di sini Anda naik lagi. Sini sampai sini misalkan baris keempat sampai 8, sini 9 Anda naik lagi. 11 Anda turun lagi di sini. 8 turun lagi di sini 4. 7 tambah 9 16 ya kan. Terus Anda naik lagi di sini. Ya, jadi polanya Anda seperti ini, zigzag. Ya. Ini juga nggak bagus. Yang bagus adalah pada saat baris pertama sampai terakhir Anda stabil, rata. Misalkan Anda di sini, Anda akan terus stabil sampai ujung satu garis ini. Ya, diusahakan makanya dalam mengerjakannya
Anda stabil, tidak usah memaksakan untuk mengerjakan semua sampai ujung, sampai bawah sini. Nggak usah, ya. Yang penting Anda telah mengerjakan lebih dari setengah. Misalkan ini batas setengahnya, Anda mengerjakan lebih dari ini. Misalkan di sini, ya. Terus Anda mengerjakan tapi stabil. Nah, jika ada aba-aba pindah, Anda langsung pindah ke baris berikutnya, tidak usah menyelesaikan sisanya yang belum ini. Jadi yang dibutuhkan di sini yang pertama adalah fokus, ya, Anda harus fokus, dan yang kedua, Anda stabil. Ya. Anda mengerjakan di sini terus, kalau bisa nanti akan membuat sebuah garis lurus, bukan zigzag seperti ini. Kalau zigzag seperti ini, Anda memiliki kecenderungan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, Anda naik turun. Performa Anda dalam bekerja nanti akan naik turun. Ketika ada tekanan, Anda turun. Ketika pressure berkurang, Anda naik gitu. Tapi itu nggak bagus. Nah, yang biasa dilihat nanti adalah yang stabil. Yang dipilih biasanya oleh para penguji itu yang lebih kondisi stabil seperti ini. Nanti setiap ujungnya ini akan ditarik garis seperti ini. Apakah dia stabil, dia zigzag, atau seperti apa? Nah, yang lebih bagus adalah stabil Anda mengerjakannya, ya. Oke, itu saja untuk tips untuk tes Pauli dan Kraepelin, ya. Terima kasih.